Selamat siang. Iya, selamat siang. Sebelumnya, apakah Anda sudah pernah melakukan konseling? Belum, ini pertama kali saya melakukan konseling. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi saya di sini sebagai konselor akan membantu Anda dalam memahami diri Anda sendiri dan memberikan bimbingan tentang masalah yang Anda hadapi. Lalu Anda tidak perlu takut untuk menceritakan apa yang Anda alami karena kita di sini mempunyai 4 asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan Anda. Lalu selanjutnya asas kesukarelaan, di mana Anda sendiri secara sukarela menceritakan masalah yang Anda alami. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Saya berharap Anda di sini dapat menceritakan secara terbuka terhadap masalah Anda agar kita dapat mencari solusi terbaik terhadap masalah yang Anda alami. Lalu ada asas kegiatan. Saya berharap di sini Anda dapat berpartisipasi aktif dalam sesi konseling kali ini. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Ya, dapat saya pahami. Jadi waktu konseling kita 15 menit, Anda dapat menceritakan apa yang Anda rasakan sekarang. Saya rasa saya akhir-akhir ini sedang stres. Pekerjaan saya terasa sangat menumpuk dan saya merasa seperti tidak bisa menangani semuanya. Saya mengerti, terima kasih sudah berbagi perasaan itu. Apakah Anda bisa memberitahu saya lebih banyak tentang apa yang membuat pekerjaan Anda menjadi begitu menuntut? Di atasan saya, kalau kerja itu tuh kayak sesuai moodnya dia. Kalau misalnya moodnya lagi nggak baik tuh dia suka ngomel-ngomel sendiri gitu, terus kayak ngomel-ngomel ke karyawannya juga. Nah, atasan saya ini suka menyuruh saya tuh melakukan pekerjaan yang di luar job desk saya. Kayak contohnya bersihin AC. Jadi nih dia kayak ngasih contoh nih, kayak nih kalian lihat ini AC-nya dibersihinnya tuh kayak gini gitu, dibukanya kayak gini, terus nanti kalian yang selanjutnya jadi bisa nih kayak gini gitu. Itu kan itu pas lagi ada tukang AC ngebersihin tuh kita disuruh kayak gitu. Terus disuruh benerin air purifier gitu yang buat apa ya, biar kayak udaranya bersih gitu. Itu kita disuruh juga kayak bersihin itu. Terus nggak cuma itu aja, dia tuh kadang suka nyuruh terus tuh dia juga suka nyuruh apa ya, masang kayak suka nyuruh hafalin nama-nama lampu gitu buat dipasang. Lah, gimana ya, masalahnya kan itu lampu banyak banget, masa disuruh hafalin. Terus itu kan bukan kayak yang di pekerjaan saya gitu, nggak ada tuntutan gitu buat melakukan hal-hal tersebut kan. Terus disuruh masang juga, ya itu kan tinggi gitu masalahnya. Maksudnya tuh kan tokonya gede ya, pasti kan ada pemasukannya banyak juga kan, apalagi tuh pemasukannya tuh di atas satu jutaan atau berapa jutaan lah gitu per harinya. Itu tuh seminggu aja udah kayak sampai 30 jutaan gitulah. Terus tuh tapi buat nyewa tukang aja kenapa nggak bisa, maksudnya kan itu pasti uang kasnya juga ada kan, tersedia kan, kenapa harus karyawannya juga yang ngerjain gitu. Terus habis itu padahal kan job saya tuh kayak cuma ngelayanin orang, terus kasir tuh, terus habis itu kayak rapin display gudang, terus sama editing sih. Terus tapi kenapa malah saya melakukan yang di luar pekerjaan saya gitu kan. Terus tuh yang di situ saya kayak jadi stres gitu. Masalahnya nih pekerjaan saya kan banyak, nggak cuma itu doang. Terus kenapa dia nyuruh-nyuruh ngerjain itu, terus tuh dia
kayak orangnya tuh gimana ya, suka nyangkal gitulah. Terus kan saya pekerjaan saya kan ada editingnya gitu kan, jadi tuh uh, buat kayak gimana, promosi video melalui reels. Jadi kan saya ada tugas buat ngedit kan. Nah terus tuh sebelum sebelum diupload ke reels Instagram, kita tuh harus nanya ke dia dulu kan, ini udah oke atau belum buat diupload ke Instagram. Nah terus tuh jadi saya kan lagi store nih ke dia. Nah terus tuh sebenarnya kayak udah bener gitu, tapi itu dia kayak nyari-nyari kesalahan gitu loh, kayak suka nyari kesalahan gitu. Nah terus tuh kalau misalnya emang lu nggak terlalu bisa ngedit banget, ya ngapain? Ya udah gitu kan, nggak usah yang kayak aneh-aneh gitulah. Terus tuh jadi kan kayak lagi dibenerin gitu kan sama dia nih. Nah terus jadi ada fitur kayak buat zoom gitu kan. Nah itu tuh nggak sengaja kehapus sama dia, jadi tuh dia nggak bisa balikin lagi. Terus dia nanya ini caranya gimana ya gitu. Terus ya udah kan dibenerin. Terus habis itu dia bilang gini, ini sebenarnya kamu nggak bisa kan, kayak cuma kebetulan aja kan kayak bisanya gini gitu. Lah terus bingung banget, lah kok gini dah. Ya kalau misalnya emang lu nggak bisa, nggak usah ini, kayak nggak usah nyangkal gitu loh, nggak usah kayak semua orang tuh jadi nggak bisa di mata lu, terus kayak direndahin banget lah, kayak harus di bawah lu gitu bisanya. Ya lu aja gitu emang yang nggak bisa. Terus kan peraturannya juga nggak jelas banget gitu, kayak nggak boleh main HP gitu kan. Lah padahal kan bisa aja gitu main HP-nya pas nggak ada customer atau enggak pada saat waktu istirahat gitu kan. Nah ini malah nggak boleh main HP sama sekali. Padahal kan kalau misalnya ada apa-apa gitu kan kita taunya juga dari HP kan, kayak ada pesan gitu dari keluarga atau dari mana gitu, itu kan taunya dari HP juga. Takutnya kan ada apa-apa gitu, ini aneh banget gitu. Terus padahal dia sendiri boleh gitu main HP 24 jam, enggak 20, kayak setiap hari tuh kerjanya pasti dia megang HP juga kan. Harusnya dia mikir kenapa, harusnya dia mikir gitu kan, pasti di HP itu kan penting gitu, ini kenapa nggak boleh. Terus juga nggak boleh duduk selama kita lagi kerja, padahal 9 jam gitu kan kalau diri terus ya pegel kan, nggak mungkin nggak duduk. Padahal kan kalau misalnya nggak ada customer juga oke aja gitu duduk. Ya misal mungkin dia ngelihatnya nggak sopan kali gitu kalau misalnya ada customer duduk. Ya kita kan duduknya juga kita kan tahu gitu kan, kalau misalnya duduk juga nggak apa tuh maksudnya pas nggak ada customer gitu. Terus gimana ya cara mengatasi alasan saya suka kayak mood swing gitu ya. Jadi menurut saya cara mengatasi atasan Anda yang kerjanya mut-mutan itu, coba Anda komunikasikan perasaan Anda dengan atasan. Terus sampaikan juga dengan bijak bagaimana gaya kepemimpinan tersebut mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan Anda. Nah, bila perlu ajukan solusi yang dapat meningkatkan produktivitas dan keharmonisan di tempat kerja. Jika situasinya tidak membaik, pertimbangkan berbicara dengan owner atau manajemen yang lebih tinggi untuk mendapatkan dukungan atau saran lebih lanjut. Selanjutnya solusi yang dapat saya berikan, mungkin Anda bisa pertama tuh Anda bisa jaga diri Anda gitu.
Terus kayak Anda harus fokus ke kesehatan mental dan fisik Anda. Terus Anda harus menemukan cara untuk meredakan stres di luar pekerjaan, seperti olahraga, meditasi, atau hobi yang menyenangkan. Lalu Anda harus tetap profesional, kayak meskipun sulit, usahakan untuk tetap profesional dalam setiap interaksi dengan atasan Anda. Hindari konflik yang tidak perlu dan jaga komunikasi Anda tetap santun. Selanjutnya, tetapkan batasan. Jadi Anda tuh jika atasan Anda meminta untuk melakukan pekerjaan di luar tuntutan pekerjaan, komunikasikan batasan Anda dengan jelas. Jangan ragu untuk menyampaikan jika Anda merasa tugas tersebut melebihi kemampuan atau tanggung jawab Anda. Selanjutnya, bisa membuat catatan. Ya, catatan situasi yang membuat Anda stres termasuk tanggal, waktu, dan deskripsi kejadian. Ini bisa berguna jika Anda perlu membahasnya dengan owner atau manajemen yang lebih tinggi. Selanjutnya, konsultasi dengan rekan kerja. Mungkin rekan kerja Anda juga mengalami hal serupa. Membicarakan pengalaman dengan mereka bisa memberikan perspektif tambahan dan mungkin solusi yang bermanfaat. Jadi perlu diingat bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda itu penting. Jika upaya untuk mengatasi situasi ini tidak membuahkan hasil, pertimbangkan opsi lain seperti mencari kesempatan pekerjaan baru yang lebih mendukung. Bagaimana cara saya menyampaikan ke atasan saya tanpa menyinggung atasan saya tentang pekerjaan yang di luar tuntutan pekerjaan saya? Kalau menurut saya nih, pertama tuh Anda harus pilih waktu yang tepat. Jadi kayak cari waktu yang sesuai untuk berbicara dengan atasan Anda ini. Jadi Anda harus menghindari momen ketika sedang dalam suasana hati buruk atau sibuk, kayak waktu atasan Anda ini moodnya lagi nggak baik atau lagi sibuk tuh jangan coba-coba. Lalu gunakan bahasa yang positif, kayak sampaikan pesan Anda nih dengan bahasa yang sopan, santun, dan rinci gitu. Fokus pada kontribusi positif yang telah Anda buat dan berikan contoh pencapaian yang relevan. Lalu selanjutnya, tunjukkan keterbatasan waktu. Jadi Anda tuh jelaskan dengan sopan bahwa Anda sedang mengalami keterbatasan waktu dan ingin memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prioritas dan tanggung jawab utama Anda. Lalu selanjutnya, tawarkan solusi, kayak buktikan bahwa Anda adalah bagian dari solusi dengan menawarkan alternatif atau solusi yang dapat memastikan bahwa pekerjaan dilakukan tanpa pengorbanan tugas utama Anda. Lalu Anda bisa memberikan alasan yang jelas, kayak jelaskan dengan jelas mengapa pekerjaan tersebut di luar tuntutan pekerjaan Anda dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kinerja dan hasil akhir. Kayak contoh nih, Anda bilang kayak gini, selama beberapa waktu terakhir saya telah mendapati diri saya dilibatkan dalam beberapa tugas yang sedikit di luar jangkauan pekerjaan saya yang inti. Saya merasa bahwa untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal, fokus pada tanggung jawab utama saya adalah kunci. Mungkin kita bisa membahas cara terbaik untuk mengelola pekerjaan tambahan ini tanpa mengorbankan hasil akhir yang diharapkan. Nah, terus Anda juga harus contohnya seperti itu. Selanjutnya juga Anda harus tetap tenang dan profesional dalam komunikasi Anda dan hindari nada yang bersifat menyalahkan atau mengkritik. Seperti itu menurut saya. Baik, saya
mengerti. Itu tetapkan prioritas. Jadi jelaskan bahwa Anda ingin memastikan bahwa pekerjaan inti Anda tetap menjadi prioritas utama. Identifikasi secara spesifik bagaimana pekerjaan tambahan dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok. Selanjutnya, minta arahan yang jelas. Jadi, jika Anda menerima tugas yang tidak jelas, mintalah arahan lebih rinci. Ini membantu memastikan bahwa Anda memahami harapan atasan dan dapat mengevaluasi dengan lebih baik bagaimana mengintegrasikan tugas tersebut ke dalam pekerjaan Anda. Lalu selanjutnya gunakan data dan fakta, kayak dukung argumen Anda dengan data atau fakta yang relevan. Misalnya, sebutkan tenggat waktu atau beban kerja yang mungkin mempengaruhi kinerja Anda pada tugas utama jika pekerjaan tambahan terus berlanjut. Lalu diskusikan pilihan alternatif, kayak bicarakan opsi atau solusi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan Anda tanpa mengorbankan pekerjaan inti Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda proaktif dalam menemukan solusi. Lalu jaga sikap positif, kayak pertahankan sifat yang positif dan terbuka selama pembicaraan. Hindari menggunakan bahasa atau nada yang bisa dianggap menentang atau menyinggung. Lalu ajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Jika Anda merasa belum sepenuhnya memahami tugas tambahan yang diberikan, ajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Ini membantu memastikan bahwa Anda memiliki pemahaman yang jelas sebelum menyampaikan keprihatinan Anda. Lalu perlu diingat bahwa komunikasi yang efektif dan diplomatis sangat penting dalam situasi ini. Dengan membuka saluran dialog yang konstruktif, Anda dapat membantu menciptakan pemahaman bersama dan mengelola tugas dengan lebih efisien. Terima kasih banyak atas waktu dan keberanian Anda untuk berbicara dengan saya hari ini. Saya menghargai kejujuran dan upaya yang Anda tunjukkan dalam proses ini. Kita telah membahas banyak hal dan saya harap kita telah membuat langkah-langkah positif menuju pemahaman dan pertumbuhan. Sebagai pengingat, segala informasi yang dibagikan hari ini akan tetap bersifat rahasia. Jika ada hal lebih lanjut yang ingin Anda diskusikan atau jika ada pertanyaan setelah sesi ini, tolong beritahu saya. Saya sangat mendukung Anda dan berkomitmen untuk membantu Anda mencapai tujuan dan kesejahteraan Anda. Sebelum kita menutup, apakah ada pertanyaan terakhir atau hal yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kayak gitu. Dah.